Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-munazzahi anil jihadi wal makani. Wa salatullahi wa salamuhu ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya rabbana thabbit imanana wa thabbit qulubana ala dinik. A'inna ya rabbana ala dzikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Warzuqna ya rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut, amma ba'du. Kita lanjutkan belajar kita dengan Imam Ibrahim Al-Laqani. Kita sudah sampai kepada bait wa istahilu liddu dhis sifati fi haqqihi kal kauni fil jihati. Setelah kita berbicara tentang sifat-sifat wajib Allah, yang sifat wajib Allah itu tidak ada batasnya. Akan tapi para imam menyebut sebagian kecil daripada sifat-sifat Allah karena pentingnya untuk menjelaskan sifat-sifat tersebut, karena dibalik sifat-sifat tersebut ada diskusi-diskusi di kalangan hamba-hamba Allah yang sesat, sehingga perlu dikhususkan tentang sifat kalam, qudrat, dan yang lain-lainnya. Setelah mengukuhkan 20 sifat yang sudah pernah kita bahas, mulai wujud sampai mutakallim, maka kita harus meyakini bahwasanya segala yang bertentangan, berlawanan dengan sifat-sifat tersebut harus kita yakini tidak boleh ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang sering kita sebut dengan sifat-sifat mustahil bagi Allah. Mustahil Allah itu tidak ada, karena sudah kita kukuhkan wajib adanya, maka secara otomatis keyakinan Allah mustahil punya sifat-sifat yang bertentangan dengan sifat-sifat tersebut. Yang meyakini Allah maha ada wujud, maka pasti, dan itu secara otomatis, karena wujudnya Allah wajibul wujud, wajib adanya dan tidak berpermulaan dan tidak ada batas akhirnya. Secara otomatis kalau ditanya kapan Allah mulai ada, seseorang akan menjawab tidak ada permulaannya. Maka saat dikatakan Allah berpermulaan, pasti itu bohong. Maka mustahil Allah itu huduts. Kapan Allah itu mengakhiri hidupnya? Jawabnya tidak ada, sebab adalah baqa. Allah maha abadi. Sehingga bagi yang mengatakan jika ada orang berkata Allah bakal mati, pasti itu bohong, maka mustahil Allah itu fana, dan seterusnya. Mukhalafah lil hawadits, keyakinan bahwasanya Allah tidak serupa dengan makhluknya. Maka secara otomatis jika ada keyakinan bahwasanya Allah serupa dengan makhluknya, maka itu harus ditiadakan. Itu mustahil. Dan begitu seterusnya. Allah maha tahu. Kalau ada yang mengatakan Allah tidak tahu apa yang aku sembunyikan di sakuku, maka itu syirik, karena Allah mengetahui segala sesuatu. Jadi tidak ada. Jadi Allah tidak bodoh. Yang mengatakan Allah bodoh keluar dari iman. Hayat, hidup, Allah maha hidup. Yang tidak hidup tidak akan bersifat dengan sifat-sifat tersebut, terus sifat-sifat yang sudah disebutkan. Maka Allah wajib hidup Allah, dan hidup Allah tidak berpermulaan. Maka bagi siapa yang mengatakan Allah tidak hidup, pasti omongan itu omongan bohong, mustahil, dan seterusnya sampai Allah bisu. Allah bisu dikatakan. Jika mengatakan Allah bisu, Allah lemah, Allah tidak berkehendak, Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat, maka itu adalah sifat-sifat mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tidak seperti itu semuanya. Karena itu mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang sering kita sebut sifat mustahil. Akal yang sudah diajak dialog tentang sifat-sifat yang 20 secara otomatis mustahilkan. Bagaimana sesuatu yang ada lalu kita katakan tidak ada? Makanya keplesetnya hamba yang mengatakan Allah di atas arsy dan ditulis dan diikuti oleh banyak orang karena dia mengatakan bahasanya di atas arsy sana adalah makan yang namanya makan adami, tempat adam itu kan tidak ada, kemudian Allah yang maha wujud berada di makan adami, itu adalah keblinger, kepleset. Kan tapi ketahuilah fanatik buta dari pengikutnya tidak bisa menerima nasihat dari siapapun. Mereka mengingkari takwil, tapi ternyata mereka telah menakwil yang sangat sesat dan sangat jauh. Jadi sifat-sifat mustahil harus kita yakini itu mustahil bagi Allah. Kemudian ditambah lagi kal kaun fil jihad. Meyakini bahasanya Allah berada di jihad. Jihad kiri, kanan, atas, bawah, jihad. Memang ini dibahas secara khusus. Seseorang mungkin bisa berkata Allah ada dari dulu dan dahulu. Meyakini Allah maha abadi, hidup, mendengar, berbicara. Akan tapi mungkin seseorang terperosok dalam keyakinan bahasanya Allah ada di atas sana, atau manapun jihad yang selama ini difahami oleh akalnya. Akal kita memahami jihad, semua orang tahu ini kanan saya, ini kiri saya, depan saya, belakang saya. Itu jihad. Dan itu pun harus ditepis, ditiadakan. Menafikan jihad ini harus. Dan termasuk pembahasan yang harus diperdetail, karena ada hamba-hamba Allah yang tersesat lalu mengatakan Allah menempati satu jihad, yaitu jihad atas. Dijelaskan oleh para pakar-pakar akidah Ahlussunnati wal Jamaah. Yang pertama adalah apa yang jihad itu adalah nisbi. Karena berada di samping kanan saya, maka saya kan itu kanan. Karena itu berpas di tepat di muka saya, maka saya katakan depan. Nisbi. Karena mengiringi kepala, maka saya sebut sebagai atas. Karena lurus dengan kaki saya, maka namanya bawah. Nisbi. Jadi jihad itu memang untuk kita. Dan tidak untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya jika ada nas-nas yang menunjukkan Allah menempati jihad, maka di situ perlu dijelaskan karena Allah tidak berjihad. Seperti Allah fawq, Allah di atas apapun yang menunjukkan Allah menempati jihad, maka itu harus dijelaskan dan ditolak dulu kalau Allah berjihad. Di sini dijelaskan oleh para pakar-pakar akidah seperti Imam An-Nisafi, pakar akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah, mengatakan bahwasanya Allah berada di jihad itu mustahil. Sebab jihad itu kan banyak. Ada jihad. Artinya jika dikatakan Allah itu menempati satu tempat atau jihad, tidak ada kelebihan antara jihad satu dengan jihad yang lainnya. Tidak ada kelebihan antara jihad satu dengan jihad yang lainnya. Kembali dengan cara dialog untuk mengatakan adanya Allah. Yani jika ada sesuatu yang di situ memang ada perbandingan,
maka baru dimunculkan salah satunya lebih berhak dengan tarjih. Jika ada jihad yang banyak, kalau memang dikatakan Allah menempati satu jihad, tentunya Allah bisa jihad kanan, kiri, atas, bawah. Akan tapi di saat Allah menempati tempat atas, berarti itu ada mukhassisnya yang menentukan Allah untuk mengambil tempat di atas. Selagi sesuatu tersebut butuh kepada mukhassis yang menempatkan, maka ketahuilah itu bukan lagi Tuhan. Sebab mustahil tidak ada mukhassisnya. Kita itu boleh hidup hari ini, dan juga boleh seandainya kita dihidupkan pada zaman Nabi Adam, juga boleh kita hidup 500 tahun yang lalu, boleh sebagai makhluk. Akan tapi yang yukhassis hadal zaman, yang menentukan kita untuk hidup di zaman ini ada, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kulitmu bisa kulit putih, kulit yang sangat putih, dan juga boleh punya kulit yang sangat hitam sekali. Akan tapi ini boleh, kulitmu boleh kulit hitam, kulit putih, kulit sawo mateng, atau kuning langsat. Itu boleh kulitmu seperti itu semuanya. Dari asal kata boleh itu mungkin. Jadi pada dasar awal sebelum engkau diciptakan, boleh engkau itu dengan kulit yang seperti ini atau seperti itu. Akan tapi ternyata muncul kulitmu kayak begitu itu, maka ini maknanya apa? Ada mukhassis, Allah yang mengkhususkanmu dengan warna kulit seperti itu. Begitu juga jika dikatakan Allah menempati satu tempat, tentu siapa yang menempatkan Allah di situ? Jika Allah butuh mukhassis, maka bukanlah Tuhan. Imam Subuki juga mengatakan, Sani'ul alam la yakunu fi jihadin. Pencipta semesta tidak boleh dikatakan menempati satu mata. Arah utara, timur, kiri, kanan, belakang, depan, atas, bawah. Kalau Allah berada di satu tempat, arah yang kita tunjuk, lakana fi makanin daruratan, lakana fi makanin, niscaya Allah menempati satu tempat. Kalau kita katakan Allah berada di satu tempat, jihad ke arah itu mengarah tempat. Tidak ada arah yang kita arahkan bukan tempat. Semua akal seperti itu mengakui. Jadi kalau kita katakan kiri dan kanan pasti tempat, atas bawah pasti tempat. Nggak mungkin yang bukan tempat tidak mungkin bisa tunjuk dengan cara atas bawah kiri kanan. Nggak mungkin. Yang bukan tempat tidak bisa disebut kiri kanan atas bawah. Maka mustahil kalau kita katakan Allah berada di kanan kita atau di atas, karena itu adalah tempat. Jika Allah menempati tempat tadi, sama berarti butuh ada yang menempatkannya, dan itu mustahil bagi Allah. Kemudian juga ada dari hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, disebutkan di situ doa Nabi SAW, Allahumma antal awwalu, engkau adalah yang maha dahulu ya Allah, walaysa qablaka syai'un, tidak ada yang mendahuluimu sesuatu apapun. Makna kidam, mafhum kulli yang pernah kita bahas, dari makna kidam yang mencakup juga istilah al-awwal yang maha dahulu. Wa antal akhiru, dan engkau adalah maha akhir. Fa ilaysa ba'daka syai'un, dan tidak ada yang datang setelahmu ya Allah. Jadi kalau sudah paling akhir enggak kebayang. Ya paling akhir. Enggak ada lagi yang lebih akhir dari Allah. Wa anta zahir, engkau adalah zahir. Istilah zahir sangat jelas,
Sehingga istilah nama Allah zahir dan batin itu dalam pembahasan ilmu ma'rifat, ilmu tasawuf yang dihubungkan dengan pengenalan bagaimana kita mengenal Allah yang sesungguhnya. Allah itu sangat zahir jika dilihat dengan mata batin. Nama Allah Al-Batin dan nama Allah Al-Zahir. Maka kalau sudah dikatakan zahir, jadi Allah sangat zahir jika dilihat dengan mata batin. Dengan melihat mata batin, renungan, hidupkan renungan, melihat semesta jagat raya, langsung yakin bahasanya Allah itu ada. Sangat zahir jika dilihat dengan mata batin. Dan Allah Al-Batin, sangat batin, tersembunyi jika dilihat dengan mata zahir. Kalau dilihat dengan mata zahir, tersembunyi Allah. Tapi kalau sudah dilihat dengan mata batin, zahir Allah. Al-zahir wal batin. Maka di sini al-zahir walaysa fawqaka syai'. Dilihat dengan mata batin, Allah sangat zahir. Kemudian walaysa fawqaka syai', tidak boleh meyakini ada di atas Allah sesuatu. Walaysa dunaka syai', tidak ada di bawah Allah sesuatu pun. Jadi kalau sudah dikatakan tidak ada yang di atas Allah, tidak ada yang di bawah Allah. Coba, kalau sesuatu kebayang ada di atas kita dan ada di bawah kita, maka di saat kita bandingkan dengan yang di bawah kita, kita menjadi atas. Kalau kita bandingkan dengan sesuatu yang di atas kita, kita menjadi bawah. Dan Allah tidak seperti itu. Jadi kalimat falaysa fawqaka syai' menafikan jihad bagi Allah. Falaysa fawqaka syai', tidak ada di atasmu sesuatu apapun ya. Kalau dikatakan Allah di atasnya ada sesuatu, maka Allah di bawahnya sesuatu. Atau kita kata Allah paling atas, di bawahnya ada arsy, berarti Allah di atasnya arsy. Sementara Allah, Rasul sudah mengatakan walaysa dunaka syai', tidak bisa dikatakan Allah, bawahnya Allah ada arsy. Seperti di saat kita mengatakan Allah ada di atas arsy. Yang mengatakan Allah ada di atas arsy, berarti arsy ada di bawah Allah. Nah ini yang dibangun, dijelaskan oleh para ulama untuk membersihkan tanzih Rabbil Alamin, membersihkan Allah dari keyakinan-keyakinan yang salah tentang Allah. Jadi Allah bukan menempati tempat. Ar-Rahman wa 'alal 'arsy istawa, seperti yang dibahas kemarin. Makanya pembahasan masalah ini memang lebih panjang karena banyak tersesat adalah di bagian ini, termasuk kaum mujassimah musyabbihah. Termasuk yang pada akhir-akhir ini sering muncul. Sering menggunakan hadis jariyah yang diriwayatkan oleh Muslim, aynallah bis sama'. Maka bagi siapapun yang mengatakan bahwasanya Allah ada di atas, itu bagi orang yang mengerti adalah keluar dari iman. Tapi orang awam dimaafkan. Orang awam dimaafkan. Sebab orang awam itu keyakinannya, sebetulnya orang awam kalau ditanya bukan mengatakan Allah karena di atas. Karena memang Allah maha tinggi, dalam keadaan apapun kita selalu mengisyaratkan di saat menyebut nama Allah adalah ke atas. Allah, semua terserah Allah. Jadi inilah makna. Jadi yang difahami adalah makna. Jadi bukan karena Allah menempati tempat di atas. Jadi tingginya Allah tinggi maknawi, bukan tinggi hissi, bukan materi apa tempatnya tinggi, bukan. Karena sehingga semua mengatakan Allah, semua terserah Allah. Nggak ada orang semua terserah Allah, itu nggak ada. Orang awam semuanya seperti itu, mengatakan Allah. Tapi dalam diskusi apakah Allah bertempat, akalnya orang yang cerdas tadi, orang yang berilmu mengatakan tidak, Allah tidak membutuhkan Tuhan. Itu nisbi karena ngiri kepala saya, apalagi sudah tahu bumi itu bulat, arsy makhluk dan seterusnya. Sehingga kebiasaan, sehingga bagi orang yang ingin mentaskhih, mengesahkan hadis jariyah tentang pertanyaan Nabi kepada orang awam, aina Allah di mana? Fis sama'. Nabi tidak mengatakan, tidak membenarkan kalimat tersebut. Akan tapi Nabi
Tapi kebanyakan ulama kita mengatakan hadis ini tidak bisa dipakai karena bertentangan dengan hadis riwayat Imam Baihaqi dan yang lain sebagainya, Imam Malik, tentang pertanyaan Rasulullah tidak dengan kalimat ainallah, tapi tasyhadina alla ilaha illallah, apakah bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Dan ini lebih enak, lebih jelas ini. Biarpun satu hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim. Imam Muslim meriwayatkan hadis ainallah, seolah-olah Nabi Muhammad mengajari dengan pertanyaan Allah di mana. Sementara dikukuhkan oleh pakar akidah kita, menanyakan Allah tentang di mana adalah salah dari zat pertanyaan itu sendiri. Karena Allah tidak butuh mana-mana. Akan tapi ini riwayat dari Imam Muslim, dan itu adalah hadis sahih. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Bagaimana dengan riwayat ainallah itu? Sementara ada riwayat yang lain lagi, termasuk Imam Baihaqi, Imam A'immah yang lainnya meriwayatkan hadis yang serupa dan kisah serupa, pelakunya sama. Nabi bertanya tidak dengan ainallah, tapi Nabi bertanya atasyhadina alla ilaha illallah wa anni rasulullah, apakah kau bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan aku adalah Rasulullah? Maka pakar akidah kita tuh menjelaskan kira-kira pertanyaan mana yang tepat dan yang diyakini oleh umat Islam dari masa ke masa itu mana, untuk mengetes imannya seseorang yang baru masuk Islam itu sekarang ini, selama ini bagaimana. Tanyakan orang di ujung dunia sana yang mengatakan dirinya baru masuk Islam. Waktu masuk Islam ditanya gimana? Apakah ditanya Allah di mana, atau bersyahadat atau belum bersyahadat? Semuanya mengatakan adalah dengan syahadat. Sudah syahadat atau belum? Sehingga untuk masuk Islam adalah bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah. Dan ini adalah sesuai dengan hadis yang diriwayatkan selain daripada Imam Muslim tadi. Adapun Imam Muslim ainallah, ada sebagian mengatakan ini adalah tashif atau perubahan yang dibuat oleh perawi itu sendiri dan bukan dari lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga kita harus tahu bahwasanya dalam hadis ahad tidak boleh dijadikan sandaran akidah. Menurut ulama kita ahli sunnati wal jamaati, jumhur ulama mengatakan bahwa untuk membangun keyakinan keimanan tidak boleh dibangun dengan hadis ahad. Ini perbedaan kita dengan mereka. Mereka yang suka membid'ahkan itu punya kaidah yang salah, maka dari asal kaidah inilah banyak kesalahan-kesalahan dan perbedaan yang seharusnya masalah khilafiyah menjadi masalah qat'iyah seolah-olah. Mereka punya keyakinan bahwa hadis ahad yufidul yaqin. Hadis ahad itu bisa digunakan untuk sandaran akidah. Sementara menurut kita tidak, hadis ahad la yufidul yaqin. Kita tidak boleh membuat akidah dengan hadis ahad. Makna membuat akidah mewajibkan orang harus meyakini kepada hadis ini tidak diperkenankan. Maka ini mereka meyakini khabar ahad yufidul yakin, karena khabar ahad itu bisa memberikan keyakinan, bisa dijadikan untuk sandaran akidah. Maka lihat banyak riwayat-riwayat yang dia adalah bukan mutawatir, hanya khabar ahad. Khabar itu kalau disebut khabar ahad itu lawannya mutawatir. Mutawatir adalah seperti Al-Quran dan beberapa hadis Nabi yang mutawatir yang rawahu jam'un an jam'in la yumkinu tawatu'uhum al-kadhibi. Satu riwayat, satu hadis yang perawinya adalah jumlah orang yang banyak, orang banyak sampai mustahil ini berdusta. Kalau sudah namanya mutawatir itu pasti benar, tidak akan salah. Termasuk berita tentang adanya kota Jakarta, kota New York, kota Tokyo, kota ini adalah mutawatir. Biarpun kita tidak pernah melihatnya, tapi sudah semua orang menceritakannya mutawatir. Al-Quran dibawa oleh sahabat Nabi dengan jumlah yang banyak perawinya, maka Quran mutawatir tidak mungkin salah, pasti dari Nabi. Ada riwayat hadis mutawatir. Selagi sesuatu tidak mutawatir, tidak boleh kita jadikan sandaran akidah. Yang tidak mutawatir tidak boleh jadi sandaran akidah. Maka ini harus tahu kita. Dari mana perbedaan kita dengan mereka yang suka membid'ahkan, mengkafirkan? Salah, beda usulnya. Jadi bukan furuknya yang berbeda. Mereka punya usul yang berbeda dengan kita. Mereka punya usul kaidah. Khabar ahad bisa jadikan akidah. Kita mengatakan khabar ahad tidak jadikan akidah. Maka buahnya di mana? Dia kalau sudah menemukan hadis dianggap benar, langsung lawannya dihabisin. Sehingga banyak pengkafiran di kalangan mereka sendiri. Karena apa? Selagi hadis menurutnya, nah ini sudah repot. Hadis sahih kok dilawan, berarti kafir. Sementara mereka punya kaidah lagi, boleh mentasahih dengan diri mereka sendiri biarpun tidak punya ilmu hadis yang kuat. Jadi bikin hancur agama itu. Sehingga kalau dia menemukan hadis lagi seneng-senengnya, dicari bagaimana agar hadis ini sahih. Na'udzubillah. Sehingga di kalangan sendiri berantem mereka. Karena apa? Ini seorang ini mengaku dirinya adalah muhaddis. Setelah dia mengaku dirinya muhaddis, mengatakan hadis ini sahih. Sementara temannya juga mengaku dirinya muhaddis. Tak tahu aja mengatakan hadis ini dhaif.
Yang mengatakan hadis ini sahih, sementara kemudian dia punya kaidah tadi, hadis sahih biarpun dia tidak mutawatir boleh dijadikan sandaran akidah, maka langsung berdiri ngantem kawannya, nggak sadar itu. Ini perbedaan kita dengan mereka, kita harus paham. Makanya kenapa susah dipertemukan antara kita dengan mereka? Sehingga kalau selama ini masalah khilafiyah itu kan tidak boleh menjadi pertentangan di antara kita, dan itu betul di kalangan siapa? Orang yang manhajnya sama. Para a'immah madzhabul arba'ah, mereka khilafiyah tidak saling mengkafirkan. Karena apa? Ngerti ini adalah masalah khilafiyah. Akan tapi perbedaannya adalah mereka tidak ngerti masalah khilafiyah. Mereka menganggap itu adalah bukan masalah khilafiyah. Karena mereka tidak mengerti masalah khilafiyah, dianggap itu adalah masalah i'tiqadiyah, maka menjadi pertentangan. Termasuk kembali kepada hadis, malah maka mengkafirkan. Lihat, kembali kepada hadis jariyah. Para ulama kita mengatakan ini adalah hadis, bukan hadis yang qat'iyyud wurudi. Qat'il wurud, datangnya tidak pasti, karena itu bukan hadis mutawatir, maka jangan dijadikan sandaran akidah. Adapun kita menggunakan hadis riwayat lain dari Baihaqi dan sebagainya mengatakan atasyadina, kita ambil ini karena apa? Bukan dari zatnya hadis ini. Kalau zatnya hadis ini tetap bukan mutawatir, sebab khabar ahad juga. Dan khabar ahad tentang Nabi kalau bertanya tentang keimanan dengan syahadat, itu adalah bukan hadis mutawatir dengan hadis ini. Akan tapi hadis ini adalah hadis ahad, tapi ada pendukungnya, yaitu hadis mutawatir tentang rukun iman, rukun Islam dan seterusnya. Nah, ini jadi menjadi kuat karena riwayat-riwayat yang lain, sehingga disepakati oleh manusia semuanya yang mengaku umat Nabi Muhammad, kalau ada orang masuk Islam hendaknya bersyahadat. Mutawatir karena riwayat yang lain, sehingga riwayat ini yang menjadi mutawatir, riwayat ahad tadi tidak kepakai, sehingga hadis ainallah tidak bisa dipakai. Sudah selesai. Dari masa ke masa, termasuk ulama mereka, kalau ada orang kafir mau masuk Islam tidak langsung ditanya gini, di mana Allah? Nggak ada pertanyaan itu. Semuanya harus ikrar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini yang mutawatir, yang disepakati oleh para perawi hadis. Dan ini yang akan dibangun keyakinan dengan ini semuanya. Lah ini aina Allah, tidak hanya bagi siapapun yang ingin mentasheh hadis ini. Aina di sini pertanyaan untuk orang awam. Nabi tidak bertanya kepada ulama, hanya orang awam. Karena apa? Banyak di antara mereka menyembah berhala yang adanya di bumi. Saya tanya, Allah di mana? Khawatir dia berkata itu loh di kiri kanan Ka'bah yang masih disembah. Sehingga Allah ini mana? Bersama Atikha, merdekakan dia. Orang awam dijelaskan dengan dialog-dialog belum paham. Ini kalau kita anggap hadis ini sahih. Sebab Nabi bertanya di kalangan orang penyembah berhala. Sehingga aina Allah? Indi fil bait, di rumah saya simpen. Oh, dipikir Tuhannya itu. Ini kalau kita menganggap hadis ini bisa dipakai. Akan tebal yang enak ulama yang pertama tadi, ulama kelompok ini selesaikan ini adalah hadis bagi mata saya orang awam. Makanya kita pun mengatakan bahwa dikatakan oleh ulama kita, kalau orang awam mengatakan Allah di atas, dimaafkan orang awam. Sebab awak itu adalah makna, bukan hissi, atas maknawi. Jadi Allah di atas, Allah maha tinggi. Enggak mengatakan, enggak ada Allah, enggak ada orang. Semua saya serahkan pada Allah, enggak ada. Semua serahkan pada Allah. Ini adalah pemahaman orang awam, bukan berarti orang awam itu menempatkan jihad yang mereka yakini itu maknawi. Sehingga Allah di langit, maksudnya langit itu tinggi gitu. Di atas, bukan Allah menempati di atas sana. Ini hujjah ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah yang tidak mengkafirkan kalau ada orang awam mengatakan Allah ada di atas. Cuman harus dirubah, tidak boleh selamanya awam. Harus ada pendidikan perlahan demi perlahan, sehingga mereka pun tidak akan lagi mengatakan Allah ada di atas langit. Seperti ini selama ini kan sering kita ketemu orang, Bu gimana urusannya Bu? Aduh alhamdulillah kita ini kan dikasih amanat oleh yang di atas. Semuanya serahkan pada yang di atas. Ini kan di atas toh. Orang awam, maksudnya di atas itu dia pengen nyebut Allah, bukan di atas dari tempat begitu. Dimaafkan orang awam, tapi salah mengerti jangan digunakan kalimat di atas. Di atas bukan zikir, katakan Allah. Ini pemberian dari Allah, semuanya dari Allah. Saya serahkan pada Allah, ada zikirnya.
Seperti itu. Nah ini jihad, tidak boleh kita yakini Allah menempati jihad. Karena jihad adalah tempat. Ini, yang mengatakan Allah punya jihad, maka ini menempatkan Allah. Karena jihad itu ada karena makhluk ini. Jadi tidak, yang bukan makhluk Allah tidak butuh dengan jihad. Sehingga tidak dikatakan Allah dakhil alam, di dalam alam atau di luar alam. Di dalam dan di luar. Karena Allah tidak ada hubungan dengan alam. Allah yang menciptakan alam. Tidak boleh dikatakan Allah di luar alam lalu dikatakan di atas. Ini. Dan ini diulang-ulang oleh pakar akidah kita. Dan nanti lihat Imam Ibrahim Al-Laqani membahas masalah ini di belakang lagi. Karena memang mujassimah itu luar biasa. Hari ini pun kita telah digerebek oleh kaum-kaum mujassimah model baru ini. Kaum mujassimah model baru saat-saat ini yang mengatakan Allah ada di atas langit. Sesaat mengatakan tangan Allah, mata Allah, tidak mau takwil dan juga tidak mau tafwid. Dusbit ma'atbatullah, menetapkan seperti Allah tetapkan, akan tapi dengan pemahamannya yang qasir tadi, yang lemah tadi, sehingga tanpa disadari meyakini bahwasanya Allah seperti itu. Allah punya mata Allah ini, dan bertempat lagi, sudah persis seperti keyakinan orang agama Hindu atau Buddha tentang dewa-dewi yang naik di kahyangan. Nah, akhirnya bayangan seperti manusia, ada betisnya, ada tangannya, ada matanya, kemudian ada pendengarannya, ada persis. Sampai di saat mereka diajak bicarakan untuk menafikan itu semuanya, menafikan musyabahah dan mumathalah dengan makhluk, mereka mengatakan, "Kaif? Ar-rabbuka kal juz hindi?" Apakah Tuhanmu itu yang kau yakini selama ini kau sembah itu seperti semangka yang bulat begitu atau kelapa yang bulat? Ini kan sebetulnya tidak dia sadari bahwa mereka telah masuk tajsim. Allah harus punya mata, punya ini. Allah, ketahuilah, tidak serupa dengan apapun. Sampai Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, di saat menafikan, di saat ingin mensucikan Allah, sampai Imam Ghazali menjelaskan, apapun yang kau hayalkan, tentang segala kebaikan, sifat-sifat kemuliaan yang kau fahami dengan akalmu, segala kebaikan yang kau lihat dengan matamu, yang kau rasakan dengan apamu, maka Allah tidak seperti itu. Kebaikan loh ya. Jadi tanzih Rabbil Alamin, mensucikan Allah, itu bukan menafikan Allah dari sifat-sifat jelek saja, tidak. Akan tapi menafikan Allah dari sifat-sifat baik. Menafikan Allah dari sifat-sifat baik yang kau fahami dengan akalmu. Apa yang kau fahami dengan akalmu? Yang kau rasakan dengan hatimu, kebaikan Allah tidak seperti itu. Allah maha baik tapi tidak seperti yang kau fahami. Baik, inilah yang bisa kita hadirkan pada kesempatan ini. Kita wajib meyakini Allah tidak ada jihad. Allah tidak menempati tempat baru. Itu akidah yang benar, dan itulah akidah ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah. InsyaAllah ketemu pada pertemuan selanjutnya. Semoga Allah memberikan kepada kita keimanan yang kukuh, keimanan yang kuat. Semoga Allah membimbing kita di dalam iman kita, dalam akidah kita, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala hingga ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak melakukan satu kesalahan di dalam urusan akidah, sehingga kita ditempatkan tempat yang tinggi, mulia, panjang umur, sehat afiat, husnul khatimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in wa mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.